Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga baik-baik saja ya. Saya berharap dan berdoa semoga Allah SWT tetap memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Alhamdulillah anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masuk pada pertemuan yang ke-16. Pada pertemuan ke-16 ini insya Allah kita akan membahas tentang transformasi dengan beberapa cara penyelesaiannya dengan metode yang singkat sesuai dengan rumus-rumus transformasi yang ada. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang transformasi. Masih ingat apa saja transformasi itu? Ya, yang pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua dilatasi atau perkalian, yang ketiga transformasi, yang ketiga pergeseran atau translasi, yang keempat adalah perputaran atau rotasi. Baiklah, sekarang kita bahas. Kalian bisa melihat pada layar yang kalian amati yang ada di tabel-tabel berikut ini. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang pencerminan atau refleksi. Pada pencerminan ini ada beberapa cara-cara pencerminan ya. Di sini ada sampai 8 metode pencerminan. Kita bahas yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X, rumus transformasinya adalah titik P adalah X, Y, maka transformasinya dengan pencerminan yaitu P absen sama dengan X, min Y. Artinya bahwa titik asal adalah X, Y, kemudian setelah dicerminkan maka menjadi P aksen X, min Y. Cukup jelas ya penjelasannya. Baik, kita coba masuk pada contoh di samping ini. Hasil transformasi pada titik 2,5 hasil transformasi titik P 2,5. Jadi titik asalnya adalah P 2,5, maka hasil transformasinya yaitu pencerminannya adalah P aksen yaitu 2,-5. Saya ulang lagi bahwa hasil ini didapat mengacu pada rumus yang di sini. Kalau di sini P-nya X, Y, maka P aksennya adalah X, min Y. Kalau P-nya 2,5, maka P aksennya adalah 2,-5. Demikian juga dengan yang di bawahnya yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Prinsipnya sama, tinggal mengganti X, Y sesuai dengan rumus yang ada ya. Rumus yang ini. Nah, kemudian selanjutnya perlu Bapak jelaskan juga yang nomor 3, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H.
pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Jika P ini adalah X, Y, maka P aksennya adalah X, 2H min Y. Ya, jadi rumusnya adalah P aksennya adalah X, 2H dikurang Y. Contoh, P-nya 2,5 dengan Y-nya sama dengan 4, berarti Y sama dengan H, berarti H-nya adalah 4. Sehingga P aksennya adalah 2 ini adalah dari X, kemudian 2 ini adalah rumusnya, kemudian H ini adalah 4 ya, 4 rumus yang ini dikurang Y. Y-nya di sini adalah 5. Sehingga hasilnya P aksen sama dengan 2,3. Nah, itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Selanjutnya ada beberapa pencerminan yang lain. Di sini tidak Bapak jelaskan secara detail, kalian bisa mempelajarinya dengan mempelajari yang telah tadi Bapak sampaikan pada nomor 1 dan nomor 3. Pada prinsipnya pengerjaannya sama, tinggal bagaimana rumus yang transformasi yang sudah ada. Baiklah, kita lanjutkan pada jenis transformasi yang lain, yaitu translasi atau pergeseran. Di sini hanya ada satu yang perlu kita bahas, adalah translasi terhadap faktor A, B. Jika P ini adalah X, Y, maka translasinya adalah P absen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Hasil transformasinya sesuai contoh, jika translasi terhadap titik 3,4, P-nya 2,5, sehingga bisa dengan mudah kita kerjakan bahwa hasil transformasinya adalah P aksen sama dengan 2 tambah 3 ya, dari sini 2 tambah 3, 5 tambah 4, 5 dari sini 5, 4 dan sini, sehingga 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Semoga penjelasan tadi cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Transformasi selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian. Di sini ada dua, yaitu dilatasi dengan pusat 0,0 dan dilatasi dengan pusat A, B. Cara penyelesaiannya adalah ini, di sini ada rumusnya. Untuk titik P, X, Y, maka transformasinya adalah KX, KY. KX artinya K kali X, KY artinya K kali Y. Contohnya adalah dilatasi dengan pusat 0,0 dan K sama dengan 2. P-nya 2,5 dengan faktor K-nya 2, berarti 2 kali 2, 2 kali 5. Hasil adalah 4,10. Kemudian untuk dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor K, di sini rumusnya contohnya adalah yang ini. Dilatasi dengan pusat 3,4, K-nya sama dengan 2, masukkan rumus A, di sini 3, K, di sini 2, tulis 2, X, min A, berarti 2, min 3. Kemudian koma B, B-nya di sini adalah 4 ditambah 2, K-nya 2, kemudian Y dikurang B, berarti 5 dikurang 4. Hasilnya adalah P absen sama dengan 1,6. Nah, ini adalah tentang transformasi, translasi, dan dilatasi. Kemudian yang terakhir adalah tentang rotasi atau perputaran. Di sini rotasi terhadap pusat ada dua, yaitu rotasi terhadap pusat 0,0 dan sudut alfa,
rotasi terhadap pusat A, B dengan sudut alfa. Nah, cara penyelesaiannya adalah kalau titik P maka hasilnya adalah P absen, X absen, Y absen, dengan X absennya adalah X cos alfa dikurang Y sin alfa, sedangkan Y absennya adalah X sin alfa ditambah Y cos alfa. Nah, ini juga seperti itu. X, min A, X absen min A sama dengan X min A cos alfa dikurang Y min B kali sin alfa. Y absen min B sama dengan X min A kali sin alfa ditambah Y min B kali cos alfa. Nah, rumus ini bisa dibuat sederhana menjadi rumus umum rotasi seperti ini. Bisa kalian lihat di dalam monitor. Kalian bisa mengerjakan prinsipnya seperti yang materi refleksi atau materi yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa perubahan dari X, Y ini rumusnya adalah yang di sini ya. Contoh, misalkan di sini adalah rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka kalau titiknya X, Y, maka perubahannya adalah min Y, min X. Jadi di sini P adalah X, Y, maka P aksennya adalah min Y, X. Baik, demikian anak-anakku penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dipahami penjelasan Bapak. Jika masih kurang mengerti boleh ditanyakan melalui media online yang lain, atau bisa juga ketika praktek kalian bisa bertemu dengan Bapak di sekolah untuk menanyakan materi yang belum kalian pahami. Baiklah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.